takbir bergema dan seluruh umat muslim bersimpu dalam husuk sholat id. Dan usai lafaz doa berjemaah sholat Idul Adha, semua umat muslim mensucikan hati lewat keikhlasan berkurban. Hewan kurban yang menjadi simbol berbagi dengan sesama, khususnya kepada yang berhak menerima. Lantas di momen suci inilah, Ria Ricis pun tak lupa mencari seekor hewan kurban. Meski didorong niat tulus untuk berkurban, Ricis yang heboh dan ekspresif itu tampak bingung saat memilih antara seekor sapi atau kambing yang akan dijadikan hewan kurban. Dalam kebingungan memutuskan hewan yang akan dibeli, mulailah Ria Ricis tampil heboh dengan terus mencanda penjual hewan kurban sekaligus memintanya untuk memilihkan hewan kurban yang tepat. Sekarang Ricis udah ada di sebuah tempat, sebuah lapangan, dan di sini Ricis mau pilih-pilih dulu. Siapa tahu ketemu yang cocok, siapa tahu jodoh ya. Maksudnya jodoh di Idul Adha. Mari kita kemon. Kira-kira kambing mana yang sehat, yang cocok buat Ricis sembeli untuk hewan kurban? Ini bagus nih, ini. Sini. Ya, biar kelihatan apa? Ya. Kambingnya. Nah, ini sudah disertifikasi juga oleh Dinas Kesehatan Kota Depok. Ya. Dan dinyatakan sehat. Alhamdulillah. Ini kisaran bobot 40 kilo. Mau lihat yang sapi, Pak? Ya. Antar kita ke sana. Sapi ya. Ya. Sama tolong antar saya ke pelaminan, Pak. Ya. Banyak. Nah, kita sudah di tempatnya si sapi. Wow, ini sapinya ada model-model jenis-jenis gitu nggak, Pak? Ya. Ini jenisnya jenis sapi Bali. Kira-kira sapi Depok ada nggak, Pak? Di Depok, ya sekarang udah di Depok. Oh iya benar-benar. Kira-kira menurut Bapak, sapi atau hewan kurban apa yang cocok gitu buat Ricis? Ya kalau buat Mbak Ricis sih bagusnya sapi ya. Kenapa tuh, Pak? Sapi itu pertama dagingnya lebih banyak, ya kan. Terus manfaat buat lingkungannya juga lebih banyak ya. Ya lebih keren lah sapi lah ketimbang kami kalau saya. Kalau gitu Ricis mau pilih kamu. Salah, mau pilih sapi. Nah ini Bari Yang mana? maunya yang sapi Kupang apa sapi Bali nih atau kayak limosin ya? Jawa ini kayak peranakan limosin. Pak, jangan jauh-jauh. Selagi ada dekat kita kenapa enggak? Oh iya. Jauh-jauh belum tentu jodoh, Pak. Kan ada yang dekat, Pak. Iya, Tuh. Nah, ini. Iya. Bapak demenan jauh-jauh, Pak. Iya. Pak, sapinya ngelirik saya, Pak, kayak nggak seneng. Katanya, ini orang rempong benar. Pak, dia pakai anting, Pak. Nah, ini tanda nih. Oh, iya tanda. Ini 2,5 kintal. Oke, kalau gitu Ricis mau booking yang ini aja. Boleh nih. Jodohku, mak. Nggak enak nih penakan ini nih, nggak enak nih perasaan gua. Yaudah, ini tanduknya nih. Ya udah, kamu akan menjadi milik Oke, I love you. Ini bukti pembayarannya, Pak. Ya. Alhamdulillah, semoga berkah. Makasih banyak ya, Pak. Semoga Bapak juga berkah. Semuanya kita semua berkah. Amin. Allahumma amin. Pamit ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Ricis memang super kocak dan lucu. Lihat saja bagaimana adik Oki Stiana Dewi ini terus melucu dengan bertingkah menggoda kambing dan sapi sambil memberi makan hewan kurban tersebut. Maka seperti inilah tingkah pola hingga obrolan Ricis yang kocak saat tengah memberi hewan kurban yang direkam khusus kamera tim Intense. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ayang lapar ya. Kasihan. Yang sehat ya. Makan, Pi. Kamu gagah, kamu ganteng banget. Aku suka sama kamu. Tapi kamu gak suka sama aku. Dengan tingkah yang ekspresif serta suara tawanya, Ricis memang begitu menghidupkan suasana. Lucunya lagi Ricis yang sanggup mencairkan suasana serius menjadi santai itu dengan begitu ceplas-ceplos berkisah soal jodoh yang hingga kini terus ditagih keluarga, khususnya kakak-kakaknya seperti Oki dan Rio, kakak iparnya. Lantas benarkah Ricis sampai menitipkan doa pada Oki dan Rio yang tengah menunaikan ibadah haji untuk segera dipertemukan dengan calon suami? Tentang jodoh. Biasanya kalau kumpul sama keluarga yang paling julid itu Bang Rio sama Mbak Oki. Tapi untungnya mereka lagi haji, jadi nggak julid ya. Mereka tuh kalau misalnya kumpul, kan Mbak Cindy kakaknya kedua udah nikah. Oki udah mau punya dedek lagi, jadi ya
Kalau kumpul, ada Ricis, mana nih kok nggak ada yang dibawa? Oke, aku nggak dengar apa. Jadi ya mohon doanya aja. Tipe Ricis yang penting soleh, yang penting dia jujur, bisa mengayomi, bisa mengajari Ricis dalam hal-hal kebaikan. Yang penting bisa menerima apa adanya dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Di balik suasana Idul Adha yang diwarnai dengan suasana saling berbagi hewan kurban, Alwi Assegaf yang dikenal sebagai dai cilik tampil mengurai makna serta sejarah perayaan Idul Kurban. Selain berkisah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, namun akhirnya diganti dengan menyembelih seekor hewan, Alwi pun dengan suara merdu melafazkan takbir untuk merayakan hari Idul Adha bersama segenap pemirsa intens. Kurban itu sebenarnya dulu waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu itu ada Nabi Ismail ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih si Nabi Ismail ini. Dan Nabi Ismail juga biasa aja, Nabi Ismail juga nggak apa-apa lah ya, karena perintah dari Allah. Dan akhirnya waktu itu disuruh oleh kurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ udah ada perintah kan, waktu itu hampir mau dipotong tuh si Nabi Ismail, akhirnya dia berubah menjadi kambing, alhamdulillah. Dan juga akhirnya itu dari situlah sudah terjadinya perintah untuk menyembelih hewan kurban itu. Bagusnya itu ya memang dari para nabi itu mereka itu memang hebat ya, jadi kayak seperti manusia yang siddiq. Apalagi Fatona itu katanya kan cerdas, pintar, pokoknya nabi-nabi itu pada pintar lah gitu ya. Jadi semuanya itu nabi-nabi itu mempunyai kekuatannya sendiri, mempunyai kepribadiannya sendiri gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum pemirsa intens dari keluarga Cahaya Hati, yaitu saya berperan sebagai Yaya Yusuf, yaitu Alwi Assegaf, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Dan semangat terus untuk teman-teman yang ingin berkurban, terus sampai tahun ke depan kita berkurban insya Allah, tapi jika mampu ya. Dan pokoknya semangat aja lah, rajin ibadahnya, rajin apanya, yang penting mengisi hal-hal yang positif pada Idul Adha ini, karena ini semua untuk amal kita nanti di akhirat gitu. Tak kalah serunya, para pemain tukang ojek pengkolan turut berpartisipasi dalam Idul Adha kali ini. Bagaimanakah kebahagiaan Fahmi Bow saat bisa berpatungan dengan teman-teman TOP lainnya untuk membeli seekor sapi? Bagaimanakah keseruan Ranti Purnamasari saat memasak makanan khas Lebaran seperti ketupat dan sambal goreng ati?